lagi bareng gue Ruby Gaby dan hari ini gue akan kasih tahu ke kalian gimana caranya home recording. Oke. Jadi beberapa hari ini karena gue sering upload video nyanyi dan cover di channel YouTube gue, ternyata di Instagram beberapa orang tuh nanya juga ke gue gimana caranya nge-record musik sendiri di rumah. Pakai alatnya mesti punya alat apa aja, harganya berapa, belinya di mana, softwarenya apa, dan sebagainya. So, gue decide untuk bikin video ini supaya buat kalian yang mau nge-record musik sendiri di rumah atau mau rekaman sendiri di rumah, kalian bisa mempergunakan video ini sebagai panduan kalian untuk home recording. So, hari ini gue akan bahas mengenai alat apa saja yang gue pakai, berapa harganya, software apa yang gue pakai, belinya di mana, dan sebagainya, dan tips-tips dari itu. Oh ya, sebelumnya, kalian nggak harus beli alat-alat yang sama-sama gue. Kalian bisa browsing di internet alat apa aja yang harganya sesuai sama budget kalian, dan tentunya memaksimalkan budget kalian semaksimal mungkin supaya suaranya bagus, recordannya bagus, dan hasilnya maksimal, tapi low budget. Langsung aja. Nah, seperti kalian tahu, ini adalah alat utamanya untuk record, yaitu condenser mic. Di sini condenser mic-nya gue copotin dulu ini. Oke, jadi buat yang mau recording di rumah, yang pertama yang harus kalian punya, atau yang ini yang gue punya, adalah condenser mic. Dan ini gue pakai condenser, jangan tanya lagi, MXL 2006. Dulu harganya sekitar 1,6 sampai 1,8an. Mungkin sekarang udah turun harganya. Ini gue beli yang paling worth it buat gue. Tapi kalau misalnya kalian mau mic-mic yang lain yang gampang pakainya, kalian bisa beli Audio Technica. Harganya sekitar 1,2an. Dan dia nggak tanpa sound card bisa, jadi dia langsung langsung setting ke laptop kalian dan masukin software dan langsung record, itu langsung bisa. Jadi ini alat pertamanya. Dan di sini oke, jadi di sini gua nggak pakai standing mic. Jadi ini gue pakai, kalau kalian bisa lihat tuh bentuknya bisa digeser-geser gitu. Dia bukan standing mic, melainkan dia tuh kayak meja belajar punya lampu ya, yang ditaruh gitu, yang dijagrakin gitu. Nah, bentuknya seperti itu. Dan dia udah langsung ada kabel jacknya ini untuk colok ke mic-nya, kayak gitu. Dan di sini gue juga pakai pop filter. Pop filter ini kalau misalnya kalian mau low budget, kalian bisa search banyak banget di YouTube mengenai gimana cara bikin pop filter ini dari kayak apa ya, kayak kawat-kawat gitu. Tapi untuk pop filter ini yang gue pakai, ini yang paling bagus sebagai pop filter. Harganya kisaran 300 ribuan sampai 400 ribuan pop filter yang ini. Gunanya apa? Boleh nggak usah pakai pop filter? Jawabannya boleh, tapi untuk nyanyinya jarak dari mulut ke si condenser mic ini tidak bisa terlalu dekat. Kenapa? Karena pada saat kita mengucapkan B dan S dan B, dia akan ngendem, suaranya ngendem. That's why kita butuh si pop filter ini untuk menyaring kata-kata dari beberapa sesasa gitu lah pokoknya. Jadi ada kata-kata yang mengandung B dan S, dia akan bikin ngendem. Tapi dengan adanya si pop filter ini, kata-katanya akan menjadi lebih jernih. Dan untuk jagrakan ini, kalian bisa pakai yang punya gue, yang kayak lampu meja belajar ini. Dengan harganya itu lebih murah dibanding standing mic. Karena waktu itu gue low budget juga, jadi gue belinya yang ini. Dan sekalian karena biasanya gue record di bawah, gak bisa pakai standing mic, jadi gue harus pakai yang bentuknya kayak gini, jadi sekalian. Anyway, harga untuk jagrakan ini kira-kira sekitar
700 atau 800 ribu. Mungkin standing mic-nya juga sekitar di atas itu mungkin. Waktu itu gue beli ini pokoknya 2 tahun yang lalu, jadi gue udah agak-agak lupa. Oke, next. Yang harus dibutuhkan untuk home recording lainnya itu adalah sound card. Yes, of course. Kenapa mesti pakai sound card? Seperti yang gue bilang tadi, condenser mic itu harus menggunakan aplikator ini supaya dapat terhubung ke laptop kita atau komputer kita. Nah, gunanya apa? Karena dia mic, karena dia bentuknya condenser mic yang harus pakai sound card, jadi harus pakai sound card ini. Tapi kalau kalian tadi yang seperti gue bilang, kalian nggak mau pakai sound card kan, karena ini mesti beli lagi. Jadi kalian bisa pakai yang semacam Audio Technica atau merek-merek yang kayak gitu, supaya kalian nggak membutuhkan si sound card ini. Jadi dia bisa langsung connect ke laptop kita dan langsung colokin ke software kita ya. Pokoknya seperti itu. Dan anyway, gue pakai sound card dari Steinberg, yaitu si L2 Plus. Dia ini cukup value di kelasnya. Jadi selain bagus, harganya juga terbilang so-so lah ya, nggak murah juga. Ini sekitar harganya sekitar 1 jutaan, 900 sampai 1 jutaan. Dan rata-rata pakai ini aja itu udah bagus. Nanti gue akan jelasin gimana cara pakai alat-alat ini, tapi gue akan memperkenalkan alat-alatnya dulu. Oh ya, di sini sound card ini ada 3 kabel yang colok ya. Kabel pertama ini adalah kabel si mic. Kabel mic yang ini. Kabel ini gue colok di sini. Dan yang di sini adalah headphone. Dan yang ini adalah kabel dimana kita masukin si mic yang peralatan ini ke dalam laptop kita. Jadi ujungnya akan ada di laptop kita. Bentuknya kayak flash disk gitu. Jadi kalian bisa taruh. Nah, ini adalah penghubungnya nih antara si laptop dan si kondenser. Kalian membutuhkan headphone. Ya, sebenarnya nggak harus headphone, bisa juga built-in yang lain kayak speaker dan kawan-kawannya. Cuma karena low budget, sekali lagi low budget, gue pakai headphone. Dan headphone yang gue pakai ini adalah headphone AKG. Dia bentuknya bukan headphone biasa, melainkan headphone emang khusus untuk rekaman, yaitu flat head. Kenapa flat head? Dan apa itu flat head? Flat head itu adalah headphone tanpa bass dan tanpa middle, tanpa low, tanpa high dan kawan-kawannya itu. Makanya namanya flat. Gunanya adalah supaya pada saat kalian recording, kalian bisa ngedengerin suara kalian sendiri di sini. Untuk kalian mix lagu yang udah jadi, kalian bisa ngerasain sendiri, oh ini kurang apa ya, oh bassnya kurang, oh ini kayaknya terlalu tinggi deh high-nya, atau oh ini kayaknya mesti tambahin low-nya, dan kawan-kawannya itu. Untuk mendengarkannya secara jernih gitu, kalian membutuhkan si flat head ini. Anyway, nggak ada flat head pun nggak apa-apa, kalian bisa pakai headphone yang lain atau headset yang lain. Kalian pada saat mixing tuh kalian harus hati-hati. Karena mungkin aja pas kalian denger udah enak, kok di headphone orang lain suaranya agak kurang ya. Nah, itu karena kalian nggak pakai flat head. Atau kalau misalnya kalian emang mau serius, kalian mau beli yang speaker yang gede banget itu, yang ada suaranya flat juga atau enggak, ya itu pokoknya bisa juga, cuma harganya mungkin akan lebih mahal. Atau kalau misalnya kalian nggak butuh headphone-nya ini untuk ngedengerin suara kalian pada saat mau di mixing, kalian juga bisa pakai built-in output. Jadi kayak di speaker laptop kalian sendiri, kalian juga bisa dengerin, oh ini kurang apa ya. Nah, biasanya gue ngecek 2 kali antara yang ada di headphone ini, kadang suara udah enak, pas di speaker di laptop kok kayaknya ada yang kurang ya. Nah, gue harus mixing lagi di situ. Dan of course you will need this laptop. Laptopnya nggak harus sama kayak punya gue. Kalian bisa pakai laptop apa aja. Yang penting adalah softwarenya. So, jadi gini, ada banyak software untuk
nge-record ini banyak banget sampai gue nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi yang gue pakai di sini ada dua. Yang pertama adalah GarageBand dan yang kedua itu adalah Logic Pro X. Ya, gue dapet dari Anantavini Logic Pro X, thanks Anantavini. Gue lebih sering menggunakan si GarageBand gue karena pemakaiannya sangat-sangat lebih mudah dibandingkan Logic Pro X. Dan biasanya pada saat kalian membeli serangkaian produk untuk home recording sekaligus, kalian sudah mendapatkan software untuk kalian bisa install di laptop kalian. Dan untuk yang nggak pakai MacBook, gue menyarankan yang pertama ada Cubase. Cubase ini Sandberg juga. Dia satu produk juga, dia satu company juga sama yang namanya Nuendo. Nuendo itu di atasnya Cubase, akan lebih rumit mungkin ya. Dulu bahkan gue sempat pakai namanya Cool Edit Pro, maybe ya, Cool Edit Pro. Jadi banyak banget software untuk untuk nge-record ini, nggak harus sama kayak yang gue pakai, tapi kalau memang kalian mau, kalian bisa pakai itu. Gimana caranya nge-record? Jadi kalian cukup pasang ini semua alat-alatnya, terpasang dengan rapi. Nih gue akan move. Oke, jadi ini gue sudah pasangkan semua alat-alatnya. Karena kita butuh Phantom, that's why kita beli si sound card ini. Phantomnya ini harus diklik ya, ini nyala. Dan mononya diklik juga. Nah, setelah itu di sini ada input 1 sama master. Input 1 tuh yang mic-nya ini, mic ini. Di setting aja, kalian kira-kira sendiri. Dan ini masternya. Ini master untuk suara yang ada di laptop kalian. Dan ini sebenarnya useless, ini nggak ada gunanya, mau diputar-putar kayak apa. Dan ini phones ini untuk ngegedein suara yang ada di headset kalian, yaitu feedbacknya. Let's move to the GarageBand. Di GarageBand ini caranya gampang. Biasanya gue akan cari lagu di YouTube. Kita tinggal klik aja karaoke, maybe lagunya Perfect Strangers. Dan kalau udah dapet, gue pakai yang ini. Oke, gue akan download lagunya, gue convert ke dalam bentuk MP3. Setelah itu akan gue drag ke dalam GarageBand gue. Nah, maybe like this. Then after that, kalian bisa cek suaranya dari mana. Suaranya dari sini. Pada saat kalian akan mau nge-record, dari sini itu sudah tak ada natural vokal. Dia sudah ada suaranya tuh. Ini adalah suara gue. Nah, karena suaranya sampai ada merah-merah dan kuning-kuning ini, artinya suara gue tuh terlalu besar. Jadi, master gue harus diturunin, atau inputnya harus diturunin. Cek sampai bisa kira-kira sendiri, sampai akhirnya suara gue di sini sudah tidak warnanya sudah tidak peak lagi. Peak itu pecah, maksudnya sudah nggak terlalu tinggi lagi. Nah, sebenarnya di dalam sini itu juga bisa ada peaknya. Pada saat gue naikin tuh, dia akan bentuknya akan ada merah-merahnya, itu artinya suara gue terlalu besar. Bisa gue kecilin sampai tidak ada peaknya, dan di sini suara gue sudah maksimal, udah oke. Nah, testing. Gue akan record di bagian bawah sini. Kalian bisa lihat ya, ini akan gue record. Oke, dan ketika gue sudah record, dia akan ada nih. Nah, mudah kan? So guys, itu dia tips and trick dari gue gimana cara yang nge-record home recording sendiri di rumah. Untuk mixingnya, gue juga sendiri gak begitu paham, gak begitu mengerti. Cuma gue biasanya mengandalkan telinga gue aja. Jadi gue, oh ini kurang apa nih gitu. Gue gak jago juga.
Tapi caranya ternyata mudah banget setelah kalian tahu atau setelah kalian ngerti gimana caranya bikin home recording sendiri di rumah. Kalian tinggal download Minus One yang cocok sama kalian drag ke dalam, terus kalian tinggal masukin suara kalian, recordkan suara kalian secara terpisah. Dan kalau sampai kalian ada salah-salah atau apa-apa, kalian tinggal ulangin itu aja. So simple gitu, sesimpel itu untuk bikin recording suara kalian sendiri. Dan kalian bisa pakai aplikasi Acapella kalau kalian suka Acapella. Di situ kalian bisa atur reverbnya juga. Kalian tinggal record aja, itu simple banget pakainya. Atau kalian bisa menggunakan GarageBand atau any kind of application about mic or recording. Pokoknya kalau misalnya kalian tekun untuk latihan terus nyanyi, yang penting suara kalian bagus dan ada karakter tersendiri, pasti pas nanti kalian record menggunakan alat apapun, itu hasilnya pasti bakal bagus banget. Tuh. Kalau kalian mau tanya ke gue mengenai autotune dan ngebenerin pitch, sorry banget, gue juga nggak tahu gimana cara ngebenerin pitch. Nah, so far selama ini gue selalu nge-tag ulang kalau ada salah. Jadi, that's why di setiap video gue, di setiap gue nyanyi itu pasti ada kalau misal kalian dengerin dengan baik-baik, pasti ada cacatnya sedikit gitu. Jadi ya sudah, itu aja tips dari gue. Kalau misal kalian suka sama videonya atau kalian mungkin ngerasa video ini sangat-sangat membantu kalian, jangan lupa untuk klik the thumbs up button and also hit the subscribe button, and also follow gue di semua sosial media yang gue punya di @dubigedi. And I see you guys next time. Bye!